Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini Pak, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kalam. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan ini terakhir sebelum bab zakat ya Pak. Tapi kayaknya butuh 2 kali pertemuan itu. Salat 2 hari raya, Jumatan sudah selesai pembahasannya. Kita masuk di pembahasan salat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi ya, salat hari raya itu sendiri Pak ya. Baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha itu disyariatkan fis sana al-ula minal hijrah ya. Tahun pertama Hijriah. Jadi setelah hijrah ke Madinah barulah ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dahulu orang-orang Madinah itu ya dilihat Rasulullah memiliki tradisi hari raya tertentu ya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, ini apa? Ya ini hari raya. Kata Rasulullah, Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik ya, dengan 2 hari raya, itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya itu memang hari ini Pak ya, bersenang-senang ya. Dan hari mereka enggak kerja biasanya. Ya, enggak kerja. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dikaitkan dengan puasa Ramadan. Kemudian hari raya Idul Adha dikaitkan dengan haji. Nih, jadi hari raya dalam Islam itu dikaitkan dengan ibadah. Jadi bukan sekedar di jahiliyah itu ya hari raya itu cuma untuk senang-senang aja, istirahat gitu. Kalau dalam Islam dikaitkan dengan ibadah. Jadi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, dalam hadis begitu. Hari makan-makan, hari minum, kemudian berzikir mengingat Allah Ta'ala. Jadi enggak cuma sekedar makan-makan dan senang-senang ya, enggak sekedar itu saja. Disyariatkan di tahun pertama Hijriah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjaga salat tersebut ya Pak. Jadi salatnya dijaga sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa amala rijala wan nisaa an yakhruja laha, dan memerintahkan laki-laki dan perempuan mengerjakan salat. Jadi laki-laki dan perempuan semuanya berangkat. Ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan kita Pak. Yang pertama adalah istihbabul ghusli wat tatayyub ya. Disunnahkannya mandi, maksudnya mandi hari raya, wat tatayyub, disunnahkan kita memakai wewangian, walubusu ajbalis siap, dan memakai pakaian yang paling indah ya, paling indah. Jadi mandi, kemudian tatayyub itu artinya memakai wewangian, kemudian walubusu ajmalis siap, memakai pakaian yang paling indah. Memakai pakaian yang paling indah. Itu yang dilakukan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yalbas barda hibratin, beliau memakai barda habroh itu adalah pakaian dari burudul Yaman ya, pakaian semacam pakaian kebesaran ya Pak ya, jubah lah, dari Yaman. Jadi Rasulullah SAW itu biasanya memakai bardu habratin ya, fi kulli aidin, di setiap hari raya, di setiap hari raya. Jadi itu yang beliau lakukan ya Pak, memakai pakaian yang terbaik ya, dan paling bagus yang beliau miliki. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Baghawi. Kemudian ada riwayat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami di 2 hari raya an-nalbas ajwat manajid, untuk memakai pakaian terbaik yang kami dapati. Ajwat manajid. Wa natatayyab wa an-natatayyab bi ajwadi manajid, memakai wewangian terbaik. Wa an-nudahhi bi asmani manajid. Kemudian kalau hari raya Idul Adha itu berkorban dengan yang paling mahal yang bisa kita dapati. Jadi pas hari raya itu memang dipakai yang terbaik semuanya Pak ya. Pakaian terbaik, wewangian terbaik, kemudian korban pun korban yang paling mahal. Jadi memang dimintanya begitu Pak. Imam Abu Hanifah itu yang terkenal sama Imam Malik ya, itu punya baju kalau Jumatan saja itu memang beliau pakai pakaian yang berapa harganya, 400 dinar atau berapa sekitar itu Pak. Itu baju ratusan berapa itu, jutaan itu harganya, bukan ratusan juta, ratusan ya Pak. Dan riwayat begitu, termasuk Imam Malik itu kalau Jumatan sendalnya beda, bajunya beda setiap Jumatan begitu. Sebagian besar hadiah gitu, hadiah daripada enak. Ya, jadi Rasulullah pun begitu Pak. Jadi Rasulullah memakai pakaian bardu habratin, itu adalah pakaian jubah terbaik dari Yaman ya. Harganya agak lumayan mahal gitu ya. Nah, itu pakaian yang dipakai Rasulullah ketika hari raya. Jadi hari raya itu bukan sekedar ini aja Pak ya, memang ya bukan sekedar untuk tampil show sebenarnya, tapi untuk menjaga muru'ah itu sendiri. Muru'ah itu wibawa hari raya lah gitu ya. Semuanya bergembira, semuanya memakai yang terbaik yang dimilikinya. Karena Rasulullah mengatakan, makanya Rasulullah memerintahkan dalam riwayat Hasan bin Ali ya radhiyallahu anhu, an-nalbas ajwat manajid, untuk memakai pakaian terbaik yang kami dapati. Kemudian wa an-natatayyab bi ajwat manajid, memakai wewangian terbaik yang kalau kita miliki Pak. Wa an-nudahhi bi asmani manajid, kalau korban pun korban yang paling mahal yang kita bisa. Hadis riwayat Hakim ya. Kemudian di situ ada Ishaq bin Bazrah ya, yang didhaifkan oleh Al-Azdi, namun ditautsik ya, disikohkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu lahuma, ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu memakai pakaian paling indah yang beliau miliki. Wa kana lahu hullah, dan beliau memiliki jubah yang yalbasuha, yang beliau pakai lil aidaini wal jum'ah, untuk 2 hari raya dan hari Jumat. Di Rasulullah itu pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha Pak ya, hari Jumat itu kan hari raya yang mingguan ya, bersifat mingguan, itu tetap memakai yang terbaik yang beliau miliki. Itu yang pertama. Jadi sunnah yang pertama, hal pertama yang perlu kita perhatikan terkait dengan hari raya adalah sunnah mandi
memakai wewangian yang terbaik yang kita miliki, kemudian kita juga memakai pakaian terindah yang kita miliki. Jadi pakai yang terbaik semua, Pak. Sunnahnya begitu. Kemudian yang kedua, Pak, yang disunnahkan bagi kita adalah terkait dengan sholat hari raya ya, 2 hari raya. Itu al-aklu qoblal khuruj fil fitri dunal adha. Makan sebelum berangkat sholat, Pak ya, ketika hari raya Idul Fitri, tapi tidak ketika Idul Adha. Jadi sebelum berangkat kita makan dulu. Ya. Yang dimakan apa? Tamar kalau Nabi, Pak. Tamar dengan jumlah ganjil. Ya. Nanti kalau Idul Adha nahan dulu ya, mulai dari azan itu, nanti sampai pulang baru makan. Ya. Kalau ada kurbannya dari kurbannya makan. Kalau enggak ya makan dulu ya. Ada riwayatnya, Pak. Jadi yusannu aklu tamaratin witran gitu tuh. Disunnahkan makan kurma ganjil sebelum berangkat sholat di Idul Fitri, wa ta'khiru zalika, kemudian menunda makan hatta yarji' minal musalla, sampai pulang dari lapangan atau tempat sholat, fayakul min udhiyatihi, kalau bisa makan dari sembelihannya, Pak, kurbannya, ingkana lahu udhiyah, kalau dia punya kurban. Itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu, Pak. Makan dulu. Itu untuk membedakan antara hari Idul Ramadannya dengan Syawal, biar enggak disamakan. Ganjil makan tamarnya. Tamar itu kurma. Ya, kurma yang biasa yang kita dapati itu. Kalau yang agak bagus kan namanya rutop ya. Tamar yang dimakan Nabi itu, Pak. Hadis diriwayatkan, dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat untuk mengerjakan solat di hari raya Idul Fitr, hatta yakula tamaratin, sampai beliau makan kurma, tamar, fayakul ya, wa yakuluhunna witran. Beliau makan kormanya ganjil, Pak. 3, 5, 7 ya, gitu ya. Intinya ganjil makannya. Dan makan itu korma, kan beda sama berbuka berarti. Kalau berbuka kan Nabi dengan rutop dulu, kalau nggak ada rutopnya yang kormanya agak basah itu. Kalau nggak ada rutop, baru korma yang tamar itu. Tamar yang biasa itu. Ya, yang biasa. Kalau nggak ada baru air putih biasa ya, Pak ya. Nah, kalau ini pas berangkat ke sholat, itu yang beliau makan kurma biasa. Walaupun nggak apa-apa dengan kurma rutop gitu, tapi biasa beliau menyebutnya dengan tamar gitu ya. Selain itu boleh aja, Pak. Nggak ada masalah sama sekali. Cuman sunnahnya dengan tamar yang beliau lakukan. Itu diriwayatkan ya, Pak ya. Riwayat Anas dari riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari Buraidah radhiyallahu an juga dijelaskan, Pak, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr. Nabi tidak akan berangkat di hari raya Idul Fitri hatta yakul, sampai makan, wala yakul yaumal adha, ketika hari raya Idul Adha enggak makan, hatta yarji, sampai beliau pulang. Nah, dalam riwayat lainnya ditambahkan fayakul min udhiyatihi, makan dari korban beliau kalau ada korbannya. Dalam Muwatta dari Sa'id ibnul Musayyib juga dikatakan, annan nasa, dahulu orang-orang yu'maruna bil akli qabla al-ghudhu yaumal fitr, disuruh makan dahulu sebelum berangkat hari raya Idul Fitr. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui sunnahnya menyegerakan makan di hari raya Idul Fitr. Ada khilaf di situ. Artinya sepakat para ulama, sunnahnya di hari raya Idul Fitr kita makan dahulu tamar, Pak ya. Kalau bisa tamar itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Idul Adha ditunda sampai kita pulang. Itu yang kedua yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, Pak, sunnah yang perlu diperhatikan ketika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, keduanya adalah al-khuruj ilal musalla, berangkat ke lapangan. Ya, jadi asalnya adalah di lapangan itu. Ya, al-aslu
sholat itu di lapangan. Nabi di masjid cuman sekali sebenarnya, cuman sekali ketika hari hujan, ketika hari hujan. Itu diriwayatkan oleh Al-Asram. Jadi sholatul Aidi yajuz an tu'adda fil masjid. Enggak ada masalah secara hukum tuh, enggak ada masalah di masjid. Namun melakukannya lakin ada uha fil musalla, melakukannya di musalla. Musalla itu artinya lapangan, bukan musalla persi kita ya Pak ya. Kalau musalla persi kita pada kita sampaikan itu kan tetap namanya masjid ya. Masjid itu cuma dibedakan antara khutbah enggak khutbah saja Pak. Selama ada sholat 5 waktunya, maka dia disebut masjid. Cuman ada masjid yang jami', yang ada jumatannya, ada yang tidak. Nah, Nabi itu melakukan sholat hari raya, kedua hari raya itu Pak di lapangan. Kharijal bilad afdal ya. Di lapangan di luar kampung itu lebih afdal ya, lebih baik. Nabi biasanya melakukan sholat itu Pak di bagian timur Madinah ya. Timur Madinah. Di lapangan timur Madinah itu biasanya beliau sholat di situ bersama para sahabatnya. Malam yakun hunaka uzrun ya, selama tidak ada uzur seperti hujan dan selainnya, maka kita sebaiknya melakukan di lapangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusolli al-aidaini fil musalla. Nabi mengerjakan sholat 2 hari raya itu semuanya dilakukan di lapangan. Walam yusallil aida bi masjidihi illa marrah. Dan beliau enggak pernah mengerjakan sholat di masjid kecuali sekali. Ya, sekali itu pun li uzril matar, karena hujan. Jadi bukan berarti enggak boleh ya. Boleh, tapi afdoliyahnya tetap di lapangan. Gitu, Pak. Kalau memungkinkan di lapangan muat semua enggak ada masalah. Apalagi di masjid ya. Kalau sempit ya di lapangan. Kecuali Masjidil Haram ya Pak ya. Kalau di Mekah itu enggak berlaku untuk Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah tempat terbaik. Ya, kalau di Mekah kan Rasul di Madinah, milihnya di lapangan, bukan di Masjid Nabawi. Kalau di Mekah itu afdoliyahnya ada di Masjid Al-Haram. Jadi mengerjakannya di Masjidil Haram, bukan di lapangan, Pak. Karena tempat terbaiknya ada di Masjidil Haram. Ya, yang lainnya Rasulullah cuma sekali saja di masjid, Pak. Itu pun karena uzur mater. Yang lainnya dilakukan di lapangan, ya, di lapangan. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Pak. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, annahum asabahum matarun fi yaumi idin. Mereka orang-orang kehujanan di hari raya di hari raya. Fa shalla bihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam salatal idi fil masjid. Maka Nabi mengerjakan salat bersama mereka di masjid, Itu menunjukkan kepada kita ya sunnahnya tetap kalau bisa di lapangan. Masjid ya boleh-boleh saja ya Pak. Boleh-boleh saja. Bukan berarti terlarang juga ya Pak. Cuman afdholiyah yang dilakukan adalah di lapangan ya. Menghidupkan lagi sunnah itu ya. Kemudian berikutnya Pak. Khurujun nisa wasibyan ya. Para wanita, anak-anak ya itu dibawa ke lapangan ya Pak. Dibawa ikut sholat. Perempuan-perempuan dan anak-anak, walaupun para perempuan-perempuannya sedang tidak suci misalnya, itu tetap diajak ke lapangan. Jadi dalam riwayat itu dijelaskan ya, tentang ya yusra khurujus sibyan, ini dalam teks dalam nasnya kitabnya Pak. Disyariatkan para wanita, anak-anak keluar fil aidaini di 2 hari raya lil musalla ya, ke musalla min ghairi farqin, tidak membedakan antara yang masih gadis atau yang sudah janda, pemudi atau yang sudah tua atau yang haid. Semuanya dibawa ke lapangan ya Pak ya. Dibawa ke lapangan. Ya, berdasarkan hadis Ummu Atiyah Pak. Ummu Atiyah mengatakan amarona an nukhrid al-awatiq. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan untuk mengajak ya para wanita-wanita yang masih gadis, itu belum nikah maksudnya Pak, wal haid, perempuan-perempuan yang sedang haid, fil aidaini ketika hari raya, yashhadnal khaira ya,
menyaksikan kebaikan, ya, karena dia syiar kebaikan, termasuk khutbahnya itu, wa da'watal muslimina, dan seruan kaum muslimin, wa ya'tazil al-hayat al-musalla, sedangkan para wanita ya minggir Pak, yang enggak ikut di dalam salatnya. Cuman mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat yang ada ketika itu. Hadis muttafaq alaihi Pak ya. Jadi para wanita ya diajak juga memang gitu ya. Walaupun dalam kondisi haid ya, minimal menyaksikan, mendengarkan khutbah, menyaksikan syiar bersama-sama itu Pak ya, anak-anak. Kan semakin ramai itu kan semakin syiar sebenarnya ketika hari raya, karena dia memang hari raya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Pak, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju nisa'ahu wa banatihi fil aidaini, ya kata Ibnu Abbas. Dahulu Nabi itu mengajak ya, ke lapangan para istri-istrinya, anak-anak perempuannya di 2 hari raya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Kemudian dari Ibnu Abbas juga dijelaskan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin, di hari raya Idul Fitri, au adha, atau di hari raya. Fa shalla, beliau salat, kemudian khutbah, summa khotobah, summa atan nisaa, kemudian beliau secara khusus mendatangi para wanita ya Pak, jamaah perempuan itu didatangi sama Rasulullah. Fawa'azohunna, kemudian beliau menasihati mereka, wa zakarohunna, mengingatkan mereka, wa amarohunna bis shadaqah, dan memerintahkan mereka untuk sedekah. Jadi para wanita tetap diajak ya, semuanya Pak, ketika hari raya, salat hari raya. Kemudian yang berikutnya Pak, yang perlu diperhatikan adalah mukhalafatut thariq. Mukhalafatut thariq artinya adalah memilih jalan yang berbeda. Kalau bisa berangkat jalannya di sini, pulangnya jalan yang satu lagi, ambil jalan berbeda. Bukan berarti nggak boleh jalan yang sama ya Pak. Karena ada riwayat juga nanti Nabi memilih jalan yang sama. Ya. Jadi tapi sunnahnya seringkali yang dilakukan Nabi adalah memilih jalan yang berbeda ketika berangkat ke lapangan dan pulangnya. Jadi memang sebagian ahli ilmu itu menjelaskan, ulama itu menjelaskan sunnahnya berangkat untuk sholat hari raya fitorikin di satu jalan, warujuk fitorikin akhar, kemudian pulang di jalan lainnya lagi, baik dia berstatus imam maupun statusnya sebagai makmum. Jadi baik imam maupun makmum kalau bisa pulangnya berangkat di jalan A, pulang di jalan B, Pak. Itu sunnahnya begitu. Atau jalan yang lain intinya berbeda jalannya. Ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yauma aidin, kalau hari raya, khalafat thariq, beliau menyelisihi jalan. Menyelisihi jalan kalau hari raya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Abu Hurairah juga dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ilal aid, kalau beliau berangkat sholat hari raya, yarji' fit tariqil ladzi kharaja minhu, ya. Pulang dari jalan berbeda dari jalan berangkatnya. Jadi kalau jalan sini putar ke sana ya Pak. Putar ke sana. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti terlarang ya. Tetap boleh, wa yajuzur ruju' fit tariqil ladzi dzahaba fihi. Tetap boleh kita pulang dari jalan kita berangkat tadi. Jadi nggak ada masalah juga ya Pak kalau sama. Tapi afdolnya kita menyelisihi jalan, kita berbeda jalan. Tentang riwayat itu ya Pak, Nabi pulang dari jalan yang sama itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Hakim, Bukhari, ya, dari Fit Tarikh dari Bakar bin Mubashir berkata, kuntu aghdu ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yaumal fitri. Dahulu aku berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Bakar bin Mubashir, ya, bersama Rasulullah ilal musalla, ke lapangan, yaumal fitri wa yaumal adha, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Fanasluku batna bathan, ya. Kami menempuh jalan lembah Bathan. Nama lembah Pak, lembah di Madinah namanya lembah Bathan. Hatta na'tiyal musalla, sampai kami ke lapangan.
Fanusalli, kami salat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah. Summa narji', kemudian kami pulang lagi min batni Bathan ila buyutina. Kami pulang di jalan yang sama, yaitu di lembah Bathan, lembah Bathan. Jadi Nabi berangkat dari arah yang sama, pulangnya juga dari arah yang sama, melewati namanya lembah Bathan. Itu pun boleh. Afdolnya menyelisih jalan, ya. Afdolnya adalah menyelisih jalan. Jalan berbeda maksudnya, jalan berbeda. Kemudian berikutnya Pak, mengenai waktu sholatul Id, ya. Waktu sholat hari raya. Waktu sholat hari raya itu Pak, min irtifa'is syamsi qadra salasati amtarin ila zawal. Sekadar naik matahari sekitar 3 meter ya. Sampai waktu zawal. Zawal itu matahari tergelincir ya. Matahari sebelum matahari berada di tengah langit itu. Sebelum waktu terlarang ya. Terlarang kan sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum zuhur itu ya. Kita bisa mulai sebenarnya ketika waktu syuruk itu sebenarnya sudah boleh itu Pak ya. Waktu syuruk. Cuman nanti dalam riwayat dari Ahmad dan Hasan ya, itu menjelaskan bahwa dari Jundab ya, dari Jundub itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat hari raya Idul Fitr itu matahari seujung dua ujung tanduk, dua ujung tombak, ya. Sekitar agak naik ya, lebih agak siangan dikit. Ya, kemudian ketika Idul Adha satu ujung tombak mataharinya. Jadi dari waktu syuruk dikit tambah, kalau Idul Fitr agak dilamakan, agak ditunda sedikit gitu ya. Nah, itu salah satu tujuannya Pak. Salah satu tujuannya ketika Idul Fitri itu ya agar orang-orang yang belum sempat bayar zakat bisa bayar zakat. Kalau Idul Adha kenapa disegerakan? Agar orang bisa segera menyembelih korbannya. Karena kalau sebelum sholat kan nggak sah ya, nggak sah sama sekali. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah ya Pak. Ibnu Qudamah mengatakan yusannu takdimil adha, disunnahkan menyegerakan Idul Adha, sholat Idul Adha, liat tasya' waktu dhahiyah, agar lapang waktu untuk korban. Lapang waktu untuk korban. Wa ta'khirul fitr, kemudian disunnahkan mengakhirkan sholat Idul Fitri liat tasya' waktu ikhraji shadaqatil fitr, agar lapang waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wala a'lamu fi khilafan, aku enggak mengenal perbedaan pandangan mengenai hal itu, kata Ibnu Qudamah. Jadi tadi ukurannya gitu Pak ya. Jadi kalau rumha ini atau dua ujung tombak itu kalau sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha satu ujung tombak ya. Jadi memang didahulukan, agak dipagikan Idul Adha itu biar bisa lapang untuk berkorban. Kemudian agak ditunda sedikit Idul Fitrinya agar lapang untuk ini membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah kan nggak sah setelah kita mengerjakan sholat. Kemudian berikutnya Pak, masalah azan dan iqomah ya. Azan wal iqomah lil aidaini. Azan dan iqomah untuk sholat hari raya. Ibnu Qayyim menjelaskan Pak dalam Zadul Ma'ad ya, bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan taha ilal musalla, Nabi jikalau sudah sampai di lapangan itu beliau akhadha fis shalah, beliau kalau sholat hari raya itu min ghairi azanin, enggak ada azannya, wala iqamatin, enggak ada iqamatnya, wala qaul as-shalatu jami'ah, tidak juga ucapan as-shalatu jami'ah. Karena ucapan as-shalatu jami'ah itu kan pernah kita bahas itu di sholat kusyuf. Ya Pak ya. Sholat gerhana matahari itu panggilannya memang as-shalatu jami'ah. Kalau hari raya itu enggak ada panggilan as-shalatu jami'ahnya memang Pak ya. Itu kata Ibnu Qayyim ya. Jadi enggak ada azan, enggak ada iqamah, enggak ada as-shalatu jami'ahnya. Sunnahnya Allah yaf'al min zalika syai'a, tidak melakukan apapun di situ, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa kata beliau?
lam yakun yu'azzin yaumal fitr, tidak ada azan pada hari raya Idul Fitr, wala yaumal adha, tidak juga hari raya Idul Adha. Hadis muttafaq alaih. Ada riwayat Muslim dari Atha, Pak, meriwayatkan dari kami Jabir, menyampaikan kepadaku Jabir, kata beliau, Jabir bin Abdullah, alla adzana li salati yaumil fitr, enggak ada azan untuk salat hari raya Idul Fitr, hina yakhruj al imam wala ba'da mayakhrud, ketika imam keluar, tidak juga setelah keluarnya. Wala iqamata wala nida, enggak ada iqamat, enggak ada panggilan, dan tidak ada apapun. Ya. Wala nida yauma idzin wala iqamah, enggak ada apapun di situ. Jadi ya cukup salat, Pak. Cukup salat. Dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi salat Id bi ghairi azan wala iqamah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Enggak ada azan, enggak ada iqamah. Dan beliau dalam beberapa riwayat yang memang masalah ini terjadi perbedaan juga, apakah 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah. Kalau dalam riwayat Bazzar beliau 2 kali khutbah. Ya, artinya duduk kayak Jumatan, sedangkan dalam riwayat lainnya, dan itu yang paling rajih sebenarnya, cukup 1 kali khutbah karena dia berbeda dengan khutbah Jumat, berbeda dengan khutbah Jumat. Kemudian berikutnya, Pak, pembahasan terakhir kita di malam hari ini ya. Masih ada beberapa pembahasan lagi terkait ini itu, Pak. At-takbir fi sholatil Idi, ya. Masalah berapa jumlah takbir di salat 2 hari raya. Jadi salat hari raya itu rakaatani, 2 rakaat ya, 2 rakaat, yusannu fihima, disunnahkan di kedua rakaat itu ayyukabbiral musalli, orang yang salat bertakbir, qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah, fi rakaatil ula, di rakaat pertama, sab'at takbiratin, 7 kali takbir ya, ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratil ihram. Artinya takbiratil ihram enggak ikut ya. Jadi takbiratil ihram kemudian setelahnya apa? 7. Wa fis tsaniyah, dan di rakaat kedua, khamsa takbiratin, 3 kali takbir, 5 kali takbir, wa takbiratil qiyam, enggak masuk takbir ketika kita berdiri atau takbir intikal. Jadi 7 itu tanpa, enggak masuk di situ takbiratul ihram, 5 itu enggak masuk di situ takbir intikal atau takbir qiyam. Ma'aruf il yaden ma'akuli takbiratin, dengan mengangkat tangan setiap kali takbir. Jadi takbir diangkat tangannya, Pak. Kan berbeda nanti kalau sholat jenazah, itu khilaf di kalangan para ulama mengenai ini, Pak ya. Mengangkat tangan itu ada 2 pandangan memang. Kalau kita masyhur diangkat tangan ya. Tapi nanti sebagian ada yang mengatakan enggak angkat tangan. Tapi kalau takbir di hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu ngangkat tangan. Jadi setiap takbir ngangkat tangan. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib ya, dari bapaknya, dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir ya, kabbara fi Id, di hari raya itu isnai asyara takbiratan ya. 12 kali takbir. Sab'an fil ula, 5 di awal, khamsan fil akhirah. 5 di rakaat kedua. Walam yusalli qablaha wala ba'da. Beliau enggak salat sebelumnya dan sesudahnya, karena enggak ada salat qabliyah dan ba'diyah dari hari raya, salat hari raya, Pak ya. Apalagi kita salatnya di lapangan. Kecuali kita salat di masjid, itu masih ada tahiyatul masjidnya. Kalau di lapangan enggak ada. Ya, kalau di lapangan enggak ada. Kemudian ada riwayat waqala Ahmad, Imam Ahmad berpandangan, inilah pandangan beliau ya, bahwasanya takbir 7 di pertama dan 5 di kedua. Nah, kemudian masalah apa yang dibaca, Pak, wal qira'a bainahuma. Nah, apa yang kita baca di antara keduanya, ini ada 2 pandangan di sini sebenarnya, Pak ya. Karena enggak ada penjelasan detailnya di situ ya, dalam mazhab juga enggak ada penjelasan mengenai apa yang dibaca secara detail. Dalam riwayat dikatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskut, diam di antara takbir itu, di antara takbir satu takbir ke takbir lainnya dengan diam yang ringan. Cuman apa yang dibaca ini yang menjadi perbedaannya, Pak ya. Ada riwayat dari Tabrani, Baihaqi dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud ya, baik dari ucapannya dan perbuatannya, annahu kana, bahwasanya Nabi
yahmadullaha, memuji Allah, wa yusni alaihi, memuji Allah Ta'ala, wa yusalli ala nabi, dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Pak ya, itu mengatakan bagi mereka dalam menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang dibaca di antara dua takbir itu yang kita biasa sering dengar itu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman menurut Imam Malik, kalau pendapat Imam Malik Pak, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu langsung disambung. Jadi Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar langsung gitu. Kalau Malik dan Imam Ahmad Allahu Akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad apa? Itu langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya, tanpa zikir sama sekali. Ya, karena memang bacaan itu secara ininya nggak ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Kecuali tadi riwayat barusan itu pun dipermasalahkan oleh sebagian yang lainnya. Cuman beliau jelaskan cuman bacaan selawat memuji ya. Kalau tadi kan memuji sebenarnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya itu lazim. Takbir wa takbiru sunnah. Takbir itu sunnah ya Pak. Yang 7 kali, 5 kali itu ya sunnah. Kalau seandainya imam tidak takbir, cuman kayak biasanya Allahu Akbar, baik karena lupa maupun sengaja, itu tidak ngaruh ke sholatnya sama sekali Pak. Jadi tidak perlu disubhanallahkan. Gitu ya. Jadi la tabtul as-shalah bitarkihi amadan wala sahwan. Ya, takbir itu sunnah, ya tidak batal sholatnya gara-gara meninggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja ya Pak. Ibnu Qudamah mengatakan la a'lam fi khilafan, aku tidak mengenal di situ adanya khilaf. Imam Syaukani mengatakan, kalau Imam Syaukani agak berbeda sedikit ya. Imam Syaukani penulis Naulul Autar itu Pak. Itu kalau kata beliau kalau lupa enggak apa-apa, tapi kalau sengaja meninggalkan ya sujud sahwi gitu. Cuman jumhur ulama mengatakan nggak ngaruh sama sekali karena dia memang sukanya sunnah. Sholatnya sendiri juga sunnah sebenarnya Pak ya. Sholatnya sendiri juga sunnah. J, itu pembahasan kita Pak di malam hari ini ya. Kalau ada yang mau ditambahkan Pak, kalau ada yang bertanya silakan sebelum kita tutup. Ini di bab sholat ini sepertinya pembahasan terakhir nanti ya. Sebelum kita masuk di bab nanti selanjutnya bab zakat. Kita sudah melalui 2 bab Pak ya. Nanti kapan-kapan perlu diulang atau di refresh lagi itu masalah toharoh dan masalah sholatnya. Bab selanjutnya itu nanti akan masuk ke dalam pembahasan zakat misalnya. Kalau nggak ada kita cukupkan demikian Pak. Kita yang mana Pak? Oh jalan yang berbeda itu. Allahu a'lam Pak, secara ininya kemungkinan itu ya biar semakin banyak ini Pak ketemu orang ya, silaturahmi. Sebagian para penulis-penulis itu menjelaskan seperti itu salah satu logikanya. Kalau secara teks hadisnya itu Pak, itu nggak ada secara zahir jelas menjelaskan apa hikmah di balik itu. Cuman kalau kita ambil secara logikanya, kemungkinan itu ya biar semakin banyak bertemu dengan yang lainnya, karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau bertemu itu mereka saling bersalaman, kemudian saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu ya. Jadi yang kita baca itu idealnya, karena para sahabat itu kalau bertemu bacanya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim itu Pak ya. Ya, kalau selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin itu kita itu ya. Nah, kalau pasti Arabnya, pasti sahabatnya itu taqabbalallahu minna wa minkum yang dalam riwayat itu. Jadi mereka saling bersalaman, kemudian taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita jalan berbeda kan kemungkinan bertemu dengan banyak orang itu lebih akan memungkinkan. Mungkin di situ hikmahnya Pak ya. Kalau secara ininya ya, kalau secara teks dari hadisnya nggak ada secara zahir menjelaskan apa hikmah di balik itu. Kira-kira itu. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.